Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. 27 Januari Taiwan mencatat penambahan 21 kasus lokal dan 43 kasus impor. Sementara penyebaran di Taoyuan telah berkembang menjadi 4 rantai penularan. Pemkot meminta warga yang pernah menuju lokasi rekam jejak terinfeksi untuk secepatnya menerima pemeriksaan. Dan mulai tanggal 29, tempat duduk di restoran akan dikurangi separuh. Pemkot Taoyuan meneruskan pelacakan terhadap 4 rantai penularan yang sedang menyebar. Kluster restoran Cientu kini disinyalir berkaitan dengan kluster TK Jimmy Bear karena nenek terinfeksi dalam rantai tersebut pernah makan di Cientu pada tanggal 16. Pemkot pun mengimbau warga yang pernah menuju restoran pada hari yang sama untuk secepatnya melakukan tes PCR. Dan karena semua kluster penularan belakangan ini berhubungan dengan restoran, meski tidak melarang konsumsi di dalam toko, Taoyuan akan menjadi kota pertama yang meminta pengurangan tempat duduk restoran hingga separuh mulai tanggal 29. 我们希望餐厅的人流管制，座位要减半，停止使用这个附设的卡拉 OK。 Sementara itu, untuk meningkatkan pengendalian pekerja migran, Pemkot Taoyuan melaksanakan pemeriksaan di perusahaan dengan 50 PMA ke atas. Total 44.397 orang telah dites dengan hasil awal 2 orang positif. Tugas berikutnya adalah pemeriksaan terhadap 80.000 PMA di pabrik dengan 20 PMA ke atas. Kluster pelabuhan Kaohsiung terus meluas, terutama dengan ditemukannya rekam jejak terinfeksi di distrik Shijin. Pemkot pun segera memberlakukan prokes ketat dengan menyamai standar waspada pandemi level 3. Pelaku usaha Mamin diminta memasang pemisah tempat duduk, menuntaskan pendataan konsumen, dan semua kegiatan besar untuk sementara dibatalkan. Pegawai menunjukkan pesan tanda hasil negatif tes PCR. Jarak antar tempat duduk diperbesar dan papan pemisah kembali dipasang. Seiring diperketatnya prokes pandemi, para pelaku usaha Mamin semuanya menaati regulasi, tapi juga mengeluh kurang adil karena prokes hanya diperketat di distrik Shijin. 除去一片不像小港啊、前镇也都蛮严重，为什么只限定旗津的餐厅内用需要隔板？对你这样一限定下去的话，就变成 消费者对来旗津消费的意愿就会降低很多。 Pariwisata sangat terpengaruh sejak diumumkannya rekam jejak terinfeksi di Shijin. Pengusaha hanya bisa menuntaskan prokes agar para pengunjung bisa datang berkunjung dengan lega. Tapi dalam waktu 14 hari mulai tanggal 25, semua aktivitas besar seperti pernikahan dan persembahyangan harus dibatalkan. Sementara itu, penularan kluster Ferry Shinkong di Kaohsiung terus meluas. Pemkot tanggal 26 meneruskan pelaksanaan tes PCR terhadap warga di Pelabuhan Kaohsiung, berharap bisa secepatnya menyaring terinfeksi dan mengontrol penyebaran. Tanggal 25 malam terjadi kebakaran besar di klub malam Double O di kota Sorong, Papua Barat, Indonesia, menewaskan hampir 20 orang. Penyebab tragedi disinyalir berkaitan dengan bentrokan antar kelompok dengan parang, panah, dan molotov yang terjadi di dalam klub. Menurut Polda, bentrokan yang sudah bukan pertama kali ini tidak ada hubungannya dengan kelompok separatis Papua. Kebakaran besar terjadi di klub malam Double O di kota Sorong, Papua Barat, Indonesia tanggal 25 malam. Api berawal dari lantai 1 dan menjalar ke seluruh bangunan. Meski evakuasi dilakukan, lebih dari 10 orang termasuk tamu, musisi band, dan pegawai klub tidak sempat melarikan diri dan tewas dilahap api. Penyebab kebakaran dipastikan berhubungan dengan bentrokan antar kelompok di Sorong. Kejadian tersebut menimbulkan korban sebanyak 19 orang meninggal dunia. Menurut Polda, kebakaran terjadi di tengah konflik yang berawal di klub sekitar pukul 23 malam antar 2 kelompok yang saling menyerang dengan parang, panah, dan molotov. Bentrokan akibat kesalahpahaman antar kelompok sempat terjadi Sabtu lalu. Kali ini berkembang menjadi tragedi dengan jumlah korban meninggal terbanyak di Sorong. Juga dijelaskan kedua kelompok terlibat berasal dari 2 suku berlainan, tidak ada hubungannya dengan kelompok separatis. Maka pemimpin agama dan tetua telah diminta untuk mengintervensi dan Polda pun meningkatkan kesiagaan mencegah terus meluasnya konflik. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Soal lagi pekan depan.